Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan ya. Semuanya pada sehat kan? Ya, Ya, Bu. alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan senantiasa sehat. Di kesempatan kali ini juga kita diberikan kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka melalui secara virtual gitu ya. Melalui Zoom webinar ini dalam kegiatan dialog terbuka sebagai rangkaian acara dari pemilihan ketua dan wakil ketua Rijalul Qad dan Ummahatul Qad MTS MH 2021-2022. Selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut hadir dalam Zoom webinar ini. Pun demikian kepada para santri, khususnya para calon ketua dan wakil ketua RG yang sudah hadir, yang sudah siap untuk ikut belajar dalam kegiatan dialog terbuka calon ketua dan wakil ketua RG hari ini. Kemudian untuk para santri juga yang lain ya yang akan menyimak, yang akan nonton dialog terbuka ini, Ibu ucapkan juga terima kasih banyak untuk semangatnya dalam berpartisipasi di acara ini. Mudah-mudahan dialog terbuka ini akan memberikan sedikit banyaknya pencerahan untuk Ananda semua dalam menentukan pilihan mana nih calon ketua RG dan calon wakil ketua RG yang serak di hati gitu ya, yang menurut Ananda ini, oh ini nih AA ini nih yang pantas untuk menjadi ketua dan wakil ketua RG tahun sekarang gitu ya. Mudah-mudahan nanti dari dialog terbuka ini akan memberikan pencerahan seperti itu. Kemudian untuk para calon ya, calon ketua ataupun wakil ketua, gak usah khawatir, gak usah takut. Aduh Ibu nanti dialog terbuka aku ngapain, aku harus bicara apa aja. Gak usah khawatir. Minimalnya nanti para calon itu menyampaikan visi misi, kemudian menyampaikan identitas diri juga ya. Namanya siapa, kelasnya kelas berapa, mencalonkan dirinya sebagai ketua atau wakil ketua seperti itu. Selebihnya nanti akan dibimbing, akan dituntun langsung oleh panitia yang sudah ditugaskan, apakah itu nanti sama Bu Risma ataupun sama Pak Dimas, nanti akan dibantu gitu ya untuk harus berbicara apa saja nanti di dialog terbuka, nanti akan dibimbing gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, Ananda yang menjadi calon ketua dan wakil ketua tidak akan disuruh berpidato secara dadakan gitu ya, nggak akan disuruh untuk membuat pidato sendiri gitu. Jadi tenang saja, tidak usah khawatir. Ini anggap saja sebagai belajar, sebagai ajang latihan untuk Ananda semua berbicara di depan umum gitu ya. Jadi insya Allah nanti skillnya akan terpakai sampai bertahun-tahun ke depan gitu. Untuk yang UG di sini ada banyak yang nonton juga ya. Ini disilahkan yang UG mau nonton yang dialog terbuka RG silahkan, karena nanti yang dipimpin oleh RG kan tidak hanya RG saja ya. Nanti akan ada sedikit banyaknya keterlibatan dalam memimpin yang UG juga. Seperti itu. Baik, mungkin sambutannya segitu saja. Ibu ucapkan selamat untuk para calon ketua dan wakil ketua. Selamat menjadi calon, selamat berdialog terbuka dengan semua calon yang ada. Berikan yang terbaik, tunjukkan yang terbaik. Keluarkan kemampuan kalian yang paling maksimal dalam dialog terbuka ini. Karena nanti insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan diri kalian sendiri gitu. Gitu ya. Minimalnya kalian sudah berusaha, hasil usahanya nanti insya Allah tidak akan mengkhianati hasilnya gitu ya. Baik, itu saja, selamat berdialog, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan manfaatnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kepada Bu Ida yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang tadi Bu Ida sampaikan bisa memotivasi kalian semua untuk percaya diri gitu ya di kegiatan kali ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah ke acara selanjutnya, yaitu penjelasan kegiatan gitu ya. Penjelasan kegiatan ini akan disampaikan oleh Ustadz Dimas. Ustadz Dimas, apakah sudah hadir? Hadir Bu, hadir. Nah, alhamdulillah. Mangga silakan Ustadz Dimas. Hatur nuhun satpacana. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Risma dan Bu Ida yang sudah membuka kegiatan ini di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang sangat baik ini, walaupun dengan segala keterbatasan ya, masih dalam ruang virtual. Kalau misalnya 2 tahun yang lalu kan kegiatan RGUG itu mulai dari pemilihan ketua RG, bahkan setiap ada kegiatan, itu dilakukan secara tatap muka langsung di sekolah. Bahkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar sekolah bersama-sama. Namun karena kondisinya masih belum sebaik sebelumnya, sehingga kita harus bisa menyesuaikan kondisi. Alhamdulillah, dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, kita dapat berkumpul walaupun di rumahnya masing-masing. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, yang insya Allah akan berjalan kurang lebih 2 atau 2,5 jam, kita akan melaksanakan sebuah dialog interaktif yang akan dibawa oleh panitia untuk memperkenalkan para calon ketua RG dan calon wakil ketua RG kepada semua masyarakat di MTS Manbaul Huda. Ada santri kelas 7, kelas 8, kelas 9, lalu juga ada para asatidzah yang dimana mungkin belum mengenal lebih baik, mungkin juga belum mengenal dekat tentang calon ketua dan calon wakil ketua yang akan memimpin jihad di RGUG tahun 2021-2022. Oleh karena itu, diadakannya kegiatan ini untuk menyampaikan apa yang akan dibawa oleh si calon ketua RG ini di masa jihadnya selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Kan kalau kemarin baru dilaksanakan ada yang namanya kampanye online ya. Kampanye online ini tapi kan mungkin tidak semua warga MH ini melihat kampanye tersebut. Mungkin juga belum semua warga MH ini tahu visi misi yang akan dibawa oleh si calon ketua RG dan wakil ketua RG ini. Adanya kegiatan ini untuk hal tersebut. Nah, adapun yang akan disampaikan oleh para calon ketua RG itu pertama tentang visi misi. Nanti mungkin akan ada pemutaran video tersebut terlebih dahulu ya, berisma ya, tentang visi misi masing-masing calon. Namun tidak semua yang disampaikan di video itu mungkin bisa didengar, diterima oleh semua hadirin. Oleh karena itu nanti para calon pun akan diminta untuk memaparkan visi misi. Nah, ketika pemaparan visi misi tersebut akan ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan oleh panitia. Di sini mungkin saya yang akan menyampaikan. Namun karena ini menggunakan Zoom webinar, jika para hadirin di sini nih, ada banyak nih hadirin ini, ada 78, ada RG, ada UG, yang akan bertanya kepada calon ketua RG ketika selesai memaparkan visi misinya, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Ya, ada kolom Q&A di situ. Nah, kalian bisa mengetik di situ pertanyaan yang akan disampaikan kepada calon ketua RG atau calon wakil ketua RG yang sudah selesai memaparkan visi misinya. Nanti akan dibacakan. Mungkin nanti dari panitia ada 1 pertanyaan dan nanti akan dipilih 2 pertanyaan secara acak dari kolom pertanyaan tersebut yang akan disampaikan ke calon ketua RG dan calon wakil ketua RG.
dimohon bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sifatnya dialog interaktif. Kalian tidak perlu orasi atau ceramah yang lama. Jadi cukup dengan seperti itu, tujuan dari diadakannya kegiatan ini bisa tercapai. Dan nanti di akhir mungkin ada sedikit closing statement dari saya tentang jalannya kegiatan. Oke, itu yang bisa disampaikan Bu Risma. Terima kasih. Kembali ke Bu Risma. Ya, jazakallahu khairan katsiran Ustadz Dimas yang telah memaparkan, menjelaskan kegiatan kali ini. Nah, selanjutnya karena kita tadi agak mundur ya waktu pelaksanaannya, jadi sekarang kita akan langsung mendengarkan pemaparan visi misi dari para calon ketua dan wakil. Tadinya mau ada video dan pemaparan langsung, tapi kita langsung ke pemaparan secara langsung saja ya oleh para calon ketua dan calon wakil ketua. Ibu akan mulai dari nomor urut 1, yaitu Habibi. Habibi dari kelas 8A. Sudah hadir Habibi? Hadir, Bu. Hadir. Boleh. Di Ibu nggak ada videonya nih. Apa udah dibuka apa belum ya? Udah, Bu. Udah, oke. Ada Bu, ada Bu. Ada ya. Baik, Habibi boleh silakan memaparkan kembali visi dan misinya ya. Yang lainnya boleh disimak pemaparan visi misinya dan siapkan pertanyaan kalau ada yang ingin kalian tanyakan ya. Silakan Habibi. Visi saya menjadikan santriwan santriwati yang berakhlakul karimah. Misi saya adalah meningkatkan kreativitas, minat bakat santri, meningkatkan kedisiplinan tanggung jawab terhadap santri. Oke, segitu. Iya, Bu. Sudah dari Habibi, kita akan lanjut mendengarkan visi misi dari nomor urut 2, Kausar. Apakah Kausar sudah hadir? Dari sini belum terlihat Bu Kausar. Belum ya? Baik. Karena Kausar tidak hadir dalam acara hari ini, maka keputusan panitia Kausar tidak bisa melanjutkan menjadi calon ketua RG alias dibatalkan ya. Langsung saja kita masuk ke calon ketua RG yang nomor urut 3, yaitu Rizky. Rizky sudah hadir? Rizky hadir. Dari Anja. Sudah ada? Sudah ada, Bu. Silakan. Saya memiliki visi yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan menjadikan siswa MTS Mambal Huda sebagai panutan bagi sekolah lain. Dan misi saya di antara lain, yang pertama, meningkatkan kedisiplinan murid MTS Mambal Huda dengan peraturan yang ada. Yang kedua, melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang moral dan perilaku. Dan yang ketiga adalah mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas murid MTS Mambal Huda. Baik, terima kasih Rizky. Ya. Selanjutnya kita ke Raden Erlangga dari kelas 8A dengan nomor urut 4. Erlangga, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Hadir. Oke, silakan disampaikan visi misinya. Visi saya yaitu antara lain menjadi wadah bagi seluruh siswa untuk pengembangan diri dan menjadikan organisasi yang bermanfaat. Misinya antara lain yaitu 1. Selalu taat dan takwa. 2. Selalu disiplin. 3. Selalu menjaga keamanan dan kebersihan. 4. Menjaga nama baik sekolah. 5. Selalu menciptakan inovasi baru dan kreatif yang bermanfaat. Sekian, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Erlangga. Selanjutnya Nabil
nomor urut 5. Nabil sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah. Silakan menyampaikan visi misinya Nabil. Visi saya menciptakan generasi Rijal Wogot yang tafakufidin dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Misi saya adalah yang pertama, menciptakan generasi Rijal Wogot yang selalu menyelaraskan dengan ketentuan ilahi. Yang kedua, membentuk lingkungan Rijal Wogot yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, membentuk Rijal Wogot yang senantiasa bisa berdakwah untuk dirinya, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih Nabil. Selanjutnya, calon ketua RG terakhir yaitu Nasir dari kelas 8C, nomor urut 6. Nasir, udah ada Nasir? Hadir? Hadir, Bu. Hadir. Baik, silakan Nasir memaparkan visi dan misi. Visi saya adalah ingin memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan oleh Tashkil di waktu yang sebelumnya. Dan misi saya akan melakukan yang terbaik untuk kebaikan bersama. Udah, Bu. Baik, terima kasih Nasir. Nah, tadi itu adalah pemaparan visi dan misi dari para calon ketua RG. Nah, sekarang Ibu minta ke calon wakil ketua RG. Ya. Nomor urut pertama itu Satrio dari kelas 7A. Coba Satrio, sudah hadirkah? Satrio, ada Satrio? Oke, Satrio sudah jadi panelis belum? Sebentar. Takutnya Satrio belum. Oke, sebentar Satrio ya. Silakan diterima Satrio agar bisa dibuka. Satrio belum masuk panelis, Bu. Jadi belum bisa open kamera. Satrio nanti diterima. Silakan Satrio. Sudah masuk, bisa nyalakan video dan kamera. Video dan suaranya, maaf. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio dari kelas 3. Visi saya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa Pondok Manhul Huda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Visi saya adalah mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana pembelajaran berbasis online untuk kemajuan siswa. Baik, terima kasih Satrio sudah menyampaikan visi misinya. Kita lanjutkan ke calon wakil nomor urut 2 yaitu Ahmad Zulfikar dari kelas 7B. Adakah Ahmad Zulfikar? Ada, Bu. Ada. Baik, silahkan disampaikan visi dan misinya. Visi saya membantu ketua untuk menciptakan organisasi yang bersahabat dengan teknologi. Misi saya mengadakan kegiatan berbasis teknologi atau seminar berbasis teknologi. Dah, Bu. Baik, terima kasih Mas Zulfikar. Selanjutnya kita ke nomor urut 3. Irsyad dari kelas 7C. Irsyad sudah ada? Ada. Ada. Silakan Irsyad. Tunggu. Visi saya menjadikan RG di Sekolah MTS Manhul Huda yang progresif, dinamis, dan solid. Misi saya mengaktifkan dan memajukan organisasi-organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan pengurusannya. Sekian. Baik, terima kasih Irsyad. Kita lanjutkan ke nomor urut 4 yaitu Ferdiansyah dari kelas 7A. Ferdiansyah, apakah sudah hadir di Zoom-nya? Di partisipan juga tidak ada, Bu, Ferdiansyah. Tidak ada ya. Baik, berarti otomatis Ferdiansyah batal menjadi
calon wakil ketua ya. Selanjutnya calon wakil nomor urut 5, Iksan dari kelas 7C. Iksan udah ada? Udah ada, Bu. Ada. Silakan disampaikan visi dan misinya. Visi saya menjadi pelajar yang peduli terhadap pengembangan kualitas MTS Membal Huda di bidang kerohanian, pelajaran, dan pengembangan teknologi terkini. Misi saya, 1. Mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. 2. Ikut membantu menyelenggarakan kegiatan hari besar keagamaan. 3. Mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. Baik, terima kasih Ihsan atas pemaparan visi dan misinya. Nah, itu tadi pemaparan visi dan misi dari semua calon ketua dan calon wakil ketua RG. Selanjutnya, Ibu akan buka sesi tanya jawab atau dialog untuk semua ya, untuk semua calon dan semua wakil. Bagi kalian yang mau bertanya, silakan boleh disampaikan di kolom Q&A di atas ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Dimas. Mangga, silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh pertanyaannya secara umum atau diambil dari visi misi yang tadi sudah disampaikan. Silakan, siapa yang mau pertama bertanya? Ada? Baik, kalau belum ada, Ibu akan memulai bertanya sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya ya. Ini pertanyaannya Ibu tujukan kepada semua kandidat, calon ketua dan calon wakil. Pertanyaannya, kita kan masih online ya sekolahnya sampai saat ini gitu. Nah, jika nanti sudah terpilih menjadi ketua ataupun wakil ketua, kemudian sudah terpilih juga tashkilnya gitu ya, baik di semua bidang. Namun kemudian di tengah-tengah masa jihad kalian ada tashkil yang meminta mengundurkan diri. Alasannya karena dia merasa tidak sanggup gitu ya, tidak sanggup untuk menjalankan tugas gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Sekali lagi, bagaimana cara kalian mengatasi masalah ada tashkil yang meminta mengundurkan diri di tengah perjalanan masa jihad karena merasa tidak sanggup dalam menjalankan tugasnya. Mangga, silakan yang mau menjawab terlebih dahulu. Tidak sesuai nomor urut juga tidak apa-apa ya. Nabil, Bu. Nabil, boleh, silakan. Gimana nih menurut Nabil? Saya akan senantiasa kayak menetapkan orang itu di tashkil meskipun dia ingin keluar, ataupun kalau kerjanya tidak baik, misalnya kalau dia mau mengundurkan diri tapi dia itu kerjanya tidak baik, nah saya akan senantiasa mengeluarkannya. Tapi kalau kerjanya baik, saya akan tetap menetapkannya di tashkil. Oke. Terima kasih Nabil atas jawabannya. Silakan kepada calon ketua dan calon wakil ketua yang lain. Boleh sampaikan jawabannya. Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu pilih langsung ya. Ibu akan pilih langsung yang akan menjawab. Kedua adalah Nasir. Silakan Nasir. Ya, Bu. Kalau
ada yang mau keluar dari taskil pas lagi di tengah perjalanan gitu ya. Sama kayak Nabil, kalau kerjanya bagus bakal tetap ada di taskil, tapi kalau ya kerjanya buruk gitu bakal dikeluarin dan mungkin bakal nyari yang bagus ya. Baik. Nyari yang baru, oke. Tapi gimana dong kalau dia kerjanya bagus tapi dia tetap mau keluar, Nasir? Ya kalau udah dipaksa disuruh dan keluar udah masih mau mah, ya udah nggak apa-apa keluar aja, tapi terus cari yang bagus. Nyari yang baru, oke baik. Terima kasih Nasir. Selanjutnya Habibi, coba gimana tanggapan Habibi? Ya Bu, paling di support aja. Support untuk keluar atau di support untuk menetap? Untuk menetap kalau bagus. Untuk menetap kalau bagus. Kalau dia tetap mau keluar meskipun kerjanya bagus, meskipun udah dipertahankan sama Habibi, coba gimana? Ya, nggak bisa dipaksa juga paling. Baik, jadi sama ya jawabannya. Baik, terima kasih Habibi. Selanjutnya Erlangga, ada Erlangga? Coba tanggapan Erlangga gimana? Menurut saya sih Bu, kalau masalah dia mau ingin keluar, ya hak dia saja. Karena ini seperti dikecewakan ya sama satu orang. Tapi kita sudah memberi tanggung jawab ke dia, tapi dia mengecewain kita gitu. Tapi tenang, kita cari yang baru lagi aja. Begitu Bu. Sip. Terima kasih Erlangga. Terakhir, Rizky, gimana tanggapan Rizky? Misalkan lu kalau misalkan dia itu kan taskil tapi kalau misalkan pekerjaannya itu kayak yang kesulitan atau merasa tidak sanggup, aku mungkin sama taskil lain bakal ngasih support dulu, mungkin ngasih support aja. Kalau pekerjaannya bagus tapi dia pengen keluar, mungkin aku mau ngadain seleksi lagi dan voting lagi Bu. Itu aja. Ya, baik. Jawabannya hampir sama ya. Jadi kalau misalnya bagus, nggak mau kita yang support. Tapi kalau misalnya udah kelihatan kayaknya emang udah nggak mau, udah nggak kuat dan akan ada yang lebih baik dilepas gitu ya. Baik, terima kasih. Yang lain, silakan ada yang mau bertanya lagi? Ada? Belum ada nih di kolom Q&A yang memberikan pertanyaan. Kalau nggak ada, Ibu lagi nih. Atau Bu Wida, Ustadz Dimas, atau yang lainnya mungkin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada ya. Kalau gitu Ibu aja lagi yang nanya. Kalau tadi kasusnya itu adalah taskilnya gitu ya, taskilnya ingin keluar. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian sendiri yang merasa bahwa kayaknya aku nggak sanggup deh untuk mengemban tugas sebagai ketua RG gitu. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah langsung menghilang atau ngapain dulu gitu? Kalau kalian yang merasa kayak aku nggak sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai ketua, dan mungkin ada yang berpendapat bahwa iya nih kamu tuh nggak bisa misalnya jadi ketua kasarnya ya, tapi ada juga pihak lain yang nggak apa-apa coba aja gitu, kita kerja bersama gitu. Nah gimana? Tanggapan? Siapa yang duluan ini? Nasir. Aku Bu. Oke, silakan. Gimana? Kalau kita yang merasa nggak becus ya, aja.
nggak benar dalam memimpin. Mungkin bakal minta maaf dulu, terus mencoba lagi dan melakukan yang lebih baik mungkin. Ada lagi? Tapi kalau ada misalnya ada yang orang yang bilang kita nggak benar gitu, kan tadi yang kita merasa, tapi kalau ada yang bilang yang kebenar, mungkin bakal minta maaf dan mencoba yang lebih baik lagi, coba melakukan yang lebih baik. Baik, terima kasih Nasir. Kemudian ada yang mau menjawab sebelum Ibu tunjuk? Nabil, Bu, Nabil. Boleh. Saya akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mendirikan taskil atau menjalankan tugas-tugas RG. Meskipun berat, tapi karena ini tanggung jawab kita, karena kita sudah mencalonkan diri sebagai RG, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin dan tidak boleh keluar dengan tidak ada berita. Oke, baik. Tapi gimana nih Nabil kalau misalnya ada anggota RG gitu ya, santri RG yang lainnya yang, kenapa sih Nabil harus jadi ketua RG gitu? Kenapa Nabil yang kepilih gitu? Itu gimana tanggapan Nabil? Ya, itu mah bener sudah takdir, Bu. Takdir. Oke. Ya, udah takdir ya, betul ya. Ya, milih kan kalian gitu ya. Oke, terima kasih Nabil. Selanjutnya, siapa yang mau menjawab? Masih ada Habibi, Rizky, sama Erlangga. Habibi, Bu. Ya, silakan. Ya, kalau saya merasa tidak pantas, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bangkit dan kalau sudah tidak bisa baru keluar, mengundurkan diri. Dan kalau masih ada yang ngajak support, ya paling ikutan. Batasnya segimana kalau Habibie merasa udah deh kayaknya emang udah nggak sanggup nih, batasnya tuh indikasinya apa gitu yang menandakan bahwa udah deh aku kayaknya emang meskipun ada yang support. Kalau udah susah, udah apa ya, udah tidak mampu, baru indikasi tidak mampunya itu apa? Habibie ada? Masih ada Habibie? Masih ada, Bu. Ada. Coba indikasinya Habibie udah nggak mampu tuh apa? Apakah misalnya nggak bisa menjalankan program kerja yang udah dirancang, atau emang udah support atau apa? Ya kalau programnya udah kacau. Kacau. Oke. Terima kasih Habibie. Selanjutnya siapa yang belum? Rizky sama Erlangga. Siapa yang mau duluan? Siapa? Ya udah Rizky dulu deh. Rizky, gimana tanggapan Rizky? Misalkan kalau kayak aku udah nggak sanggup kayak gitu, mungkin bakal diskusi sama taskil lain dulu gitu. Jadi apa sih yang salah dari aku gitu, bisa sampai kayak yang gini atau kayak gimana gitu. Atau aku ada yang kurang atau kayak gimana, kan bisa di voting dulu. Mungkin ada yang support atau ya gimana gitu. Kalau misalkan ada yang banyak yang bilang kayak aku udah nggak pantas, mungkin ya mungkin bakal coba diskusi juga sama
asatidz mungkin yang sama guru-guru juga, supaya kan masalahnya kan kalau ketua RG kan itu kan tanggung jawabnya besar ya, karena kalau keluar tanpa kabar kan bakal kenanya kan efeknya bakal ke semua orang, bukan ke sendiri. Jadi itu aja sih yang bakal dia lakuin pas sebelum gitu aja. Oke, sip. Kalau Rizky ada nggak indikasi atau indikatornya bahwa kayaknya emang udah nggak sanggup? Kalau masalah sanggup sih bakal ada kata tolak lah, buat kata cegah kata nggak sanggup lah, bakal terus berusaha, bakal ngeluarin tenaga semaksimal mungkin bakal lebih berusaha lebih dari yang sebelumnya. Kalau misalkan udah capek juga berat atau kayak gimana, bakal coba terusin apa gitu yang bakal bisa ngembangin yang terus sebagai ini. Berarti bakal terus diusahakan ya sampai batas kemampuan Rizky yang limit. Baik, terakhir Erlangga, gimana coba tanggapan Erlangga? Kalau saya sih, saya mah tidak akan pergi sebelum tanggung jawab saya tertuntaskan gitu, Bu. Karena nih ada orang-orang yang udah enggak mendukung Erlangga. Udahlah Erlangga, nggak bisa deh kayaknya Erlangga buat meneruskan ketua Bu, kalau masalah tanggung jawab mah ya berat, jadi tertuntaskan dulu ya. Itu aja. Oke, sip. Terima kasih Erlangga. Nah, sekarang kita mau nanya ke calon wakilnya ya. Kasusnya masih sama nih, gitu ya. Gimana kalau misalnya ketua kalian, gitu ya, merasa udah nggak sanggup nih untuk menjalankan tugas sebagai ketua RG? Apa yang akan kalian lakukan sebagai wakilnya, gitu ya? Coba. Yang pertama Ibu mau coba siapa ya? Irsyad dulu. Ada Irsyad? Gimana tanggapan Irsyad? Mana Irsyad? Hadir? Tadi ada Irsyad. Irsyad kayaknya belum diaktifkan mikrofon sama videonya ya. Kita beralih dulu ke Zulfikar, Ahmad Zulfikar. Gimana coba Ahmad Zulfikar tanggapannya? Lagi makan, Bu. Lagi makan sambil acara? Ya udah nggak apa-apa. Ditelan dulu, kemudian silakan jawab ya. Tapi tadi kedengeran kan pertanyaannya? Katanya ada masalah koneksi, Bu. Oh, oke. Sambil nunggu koneksinya Irsyad lebih stabil ya, silakan. Ahmad Zulfikar, tanggapannya gimana mengenai kasus yang tadi ya? Ketuanya kayaknya udah nggak sanggup nih menjalankan tugas. Gimana tindakan kalian? Paling nyepot kembali, Bu. Apa gimana? Paling apa? Diapain? Paling didukung gitu. Menyupport kembali, Bu. Menyupport kembali. Tapi kalau ketuanya merasa tidak sanggup kan berarti apa ya? Tanggung jawabnya juga
juga akan dipikul nih oleh wakil gitu. Nah, kalau misalnya nanti ternyata ketuanya itu mengundurkan diri, betul-betul mengundurkan diri dan sementara kewajibannya dipegang oleh Ahmad Zulfikar gimana? Sanggup nggak Zulfikar? Atau misalnya, enggak, aku juga ikut mengundurkan diri deh gitu. Atau ya udah ayo gitu, sementara berjalan barengan sama skill yang lain. Sanggup ya, insya Allah ya. Insya Allah sanggup. Oke, sip. Terima kasih Ahmad Zulfikar. Selanjutnya Ibu minta tanggapan Irsyad. Ada Irsyad? Irsyad boleh dibuka video dan audionya. Atau ada masalah koneksi juga, Irsyad? Ihsan, nah Ihsan ini udah ada nih. Ihsan, coba gimana tanggapan? Berdiskusi lagi dengan baik. Lagi dengan baik dan membicarakannya. Nah, oke. Membicarakannya terus dengan baik. Ada apa? Hal-hal apa yang salah dalam menjalankan tugas sebagai ketua RT. Oke. Terus kalau misalnya memang ternyata ada masalah dan memang mengharuskan atau hasil akhirnya itu ketuanya itu harus mundur gitu ya. Ihsan gimana? Sanggup nggak untuk misalnya memikul sementara tugas-tugas ketua? Insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup. Oke, terima kasih Ihsan. Yang belum Satrio. Satrio ada Satrio? Ya, Bu. Ada Satrio, silakan. Gimana tanggapan Satrio? Kalau mau mengundurkan diri sih ya tadi kita maksud tadi terus diskusi kenapa mengundurkan diri ya, tapi kalau emang udah nggak mau lagi nggak bisa dipaksa, soalnya kan semua manusia juga ada batas kemampuan ya, gitu. Oke, terima kasih Satrio atas tanggapannya. Berarti udah ya, Irsyad udah belum ya Irsyad? Irsyad sudah ada? Irsyad. Mana ya Irsyad? Ada Irsyad? Di panelis Irsyad udah ada sih. Coba. Irsyad, bisa? Ada suaranya Irsyad? Sepertinya masih bermasalah, Bu.
ya. Baik, sambil nunggu Irsya koneksinya lebih baik, ada pertanyaan nih di kolom Q&A dari Harun. Assalamualaikum, saya mau bertanya ke seluruh calon ketua dan wakil ketua RG. Jika kalian terpilih, bagaimana kalian akan melaksanakan atau merencanakan kegiatan yang akan dilakukan RG di masa sekarang ini yang harus segala online? Terima kasih. Nah, itu mungkin pertanyaannya ya. Gimana gitu cara kalian melaksanakan program kerja kalian yang sekarang pastinya semuanya harus online ya. Gimana kiat-kiat kalian gitu ya. Siapa yang mau duluan jawab? Nabil. Nabil, boleh. Saya bila terpilih saya akan mengadakan parenting online atau rapat online sebelum memulai kegiatan apapun. Kita akan rapat dulu bagaimana kita ingin membuat kegiatan di masa pandemi ini, seperti ngaji online atau parenting atau apa lagi ya yang bisa dilakukan secara online aja melalui HP. Oke, berarti langkah apa? Segitu aja. Oke, berarti kalau langkah dari Nabil itu pertama pasti harus dirapatkan dulu sama taskil yang lainnya, meskipun secara online gitu ya. Selanjutnya siapa yang mau jawab? Rizky, gimana Rizky? Ada Rizky. Nah, coba gimana menurut Rizky? Kalau aku kepilih jadi ketua RG, aku bakal ngelakuin kayak kegiatan mingguan gitu loh, kayak kegiatan apa ya? Soalnya kan kalau karantina itu kan pasti yang namanya di rumah terus kan. Mungkin kalau kan mungkin para anggota mungkin pada bosan gitu dengan apa yang dilakukannya setiap hari saat di rumah kan lagi karantina. Mungkin aku bakal berusaha cari ide supaya untuk melakukan suatu kegiatan yang bisa mengembalikan rasa kebahagiaan lagi, kayak rasa nggak bosan lagi gitu di saat karantina. Dan bakal kalau misalkan aku udah kepikiran atau udah ada dapat ide itu, mungkin bakal bertanya dulu kepada guru-guru apakah ide aku itu boleh dilakukan atau tidak. Sekian itu aja, Bu. Bisa kasih contohnya nggak? Satu aja contoh kegiatan yang ingin Rizky laksanakan. Mungkin kayak acara pengajian minggu gitu loh, Bu. Yang di acara Zoom atau di Google Meet, kayak ada mendengar ceramah aja gitu kan, supaya bisa dapat ilmu juga, mungkin terus bisa ya ngobrol-ngobrol juga. Kalau mungkin bakal minta juga kegiatan dari pelajaran aja sih, kayak SBK. Aku bakal kayak ngelakuin mungkin takut ada yang bosan, kenapa nggak suruh kayak bikin kerajinan gitu berkelompok, yang rumahnya dekat kan bisa berkelompok bikin ini, yang artinya kan bagi yang rumahnya dekat bisa berkomunikasi dengan temannya gitu kan, terus bisa dapat ilmu juga kan, bisa bareng-bareng. Itu aja sih, Bu. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya siapa? Habibi atau Erlangga atau Nasir? Habibi, Bu. Boleh. Ya, paling kalau kepilih menjadi ketua, ya ngebuat acara mingguan, insya Allah. Udah, itu aja? Ya, Bu. Oke, sip. Terima kasih Habibi. Selanjutnya Erlangga, coba.
Kalau saya terpilih ya sekilas masih sama ya sama kandidat yang lain untuk mengadakan kegiatan online, webinar seperti webinar ini atau pengajian, membahas yang mungkin akan saya lakukan. Allah. Baik, terima kasih ya Rangga. Terakhir Nasir. Siap, Bu. Mungkin iya sama kayak kandidat lain, Bu. Sama seperti Pak Angga. Mungkin sama kayak Angga, Bu. Bakal ngadain acara online atau pengajian online, ya gitu. Baik. Jadi hampir sama lah ya kayak gitu. Intinya memanfaatkan media sosial atau kegiatan secara online. Kalau untuk calon wakil, coba gimana nih tanggapannya? Apa yang akan kalian lakukan? Ahmad Zulfikar ada? Ahmad Zulfikar, silakan. Aku masih. Nah, coba. Menurut Ahmad gimana nih? Apa yang akan Ahmad lakukan kalau misalnya nanti kepilih? Kegiatan apa yang akan Ahmad Zulfikar lakukan? Ada Bagur? Ada kegiatan yang ingin Ahmad lakukan nggak kalau misalnya Ahmad dipilih jadi wakil ketua RG? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi mendukung ketua yang terpilih aja gitu ya? Iya, Bu. Iya, oke. Pendukung terbaik ya. Baik, selanjutnya Satrio. Ada Satrio? Satrio tadi ada ya? Mbak Tio, kalau Satrio kepilih jadi calon wakil ketua RG, Kalau kepilih jadi wakil ketua RG, ada nggak kegiatan yang akan Satrio lakukan? Yang pastinya ada adanya kegiatan secara online ya yang semampunya sebisanya. Terus nanti diskusi lagi kegiatannya gimana. Misalnya mungkin tadarus Al-Quran itu. Baik, terima kasih Satrio. Selanjutnya